Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Kali ini kita akan menyimak kisah sahabat Nabi, Bilal bin Rabah al-Habsyi radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah al-Habsyi hanyalah seorang budak biasa sebagaimana budak-budak lainnya. Nasibnya sebagai putra seorang budak yang secara otomatis menjadikannya sebagai budak pula. Ia dimiliki oleh seorang tokoh Quraisy dari Bani Jumah, Umayyah bin Khalaf, yang sangat membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kehadiran agama baru di lingkungan mereka. Tetapi justru kebencian tuannya kepada Nabi dan Islam ini yang menjadi jalan hidayah bagi Bilal. Mereka begitu semangat membahas, menghujat dan mencaci maki, dan sesekali takjub atas munculnya agama baru dan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua menjadi informasi tak terbatas bagi Bilal tentang Islam, yang akhirnya membawa langkahnya menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu tanpa sepengetahuan tuannya, untuk memeluk Islam. Bilal merupakan orang Islam pertama dari golongan budak, dan itu menjadikan Umayyah bin Khalaf merasa begitu terhina dan ternoda kehormatannya. Karena itu ia melakukan berbagai macam cara penyiksaan yang biadab untuk bisa mengembalikan Bilal kepada agama jahiliyah. Ia tidak ingin peristiwa ini menjadi preseden bagi budak-budak lainnya dan ia yang disalahkan oleh tokoh Quraisy lainnya. Tetapi siksaan seperti apa yang bisa mengubah keyakinan seseorang jika telah begitu lekat di dalam jiwa? Jika tidak ada hal-hal lain yang diinginkan, dan jika kematian tidak lagi ditakuti, bagaimana mungkin bisa mengubah prinsip hidup seseorang? Itulah yang terjadi pada diri Bilal. Makin berat siksaan yang dirasakannya, makin mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahad, 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 itulah yang seolah menjadi simbol perjuangannya. Siang hari yang sangat panas di padang pasir, ia dibaringkan di atas bara. Terkadang dalam keadaan telanjang ia dilemparkan ke atas pasir yang seperti menyalak kemudian ditindih dengan batu besar yang tak kalah panasnya. Sore hari ketika mulai dingin, ia ditegakkan dan lehernya dirantai kemudian diarak keliling melalui bukit-bukit dan jalanan di kota Makkah. Tidak 1 hari 2 hari, tidak 1 minggu 2 minggu, tetapi berbilang bulan, bahkan mungkin berbulan-bulan siksaan itu berlangsung. Di dalam kelemahannya, di dalam ketidakberdayaannya, hanya satu kata yang lekat dan tertanam erat, ahad, ahad, ahad. Sampai-sampai para penyiksanya jatuh kasihan, atau juga menjadi bosan dengan apa yang dilakukannya. Tetapi mereka enggan untuk melepaskan Bilal begitu saja karena gengsi, takut nama baik dan kehormatannya sebagai tokoh kaum Quraisy tercemar, karena mengalah pada seorang budak yang keras kepala. Atau lebih tepatnya, seorang muslim yang begitu kokoh keimanannya. Bahkan ada riwayat menyatakan, para penyiksa itu meminta Bilal untuk 1 kali saja mengatakan, Lata dan Uzza, agar mereka punya alasan untuk melepaskannya. Setelah itu terserah apa yang akan dilakukannya, bahkan mereka akan membebaskannya dari perbudakan. Tetapi Bilal tak bergeming. Cuma satu kata yang keluar dari mulutnya secara berulang-ulang, ahad, ahad, ahad. Di suatu pagi menjelang siang, seperti biasanya Bilal digiring ke padang pasir, ke tempat penyiksaannya. Datanglah Abu Bakar kepada mereka dan berkata, apakah kalian hendak membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Tuhannya adalah Allah? Kemudian Abu Bakar berpaling kepada Umayyah bin Khalaf, sambil menyerahkan uang ia berkata, terimalah uang ini sebagai tebusannya, ini lebih tinggi dari harganya, dan bebaskan dia. Tampak sekali kelegaan pada Umayyah bin Khalaf dan para penyiksa Bilal, mereka sudah sangat jenuh dan hampir putus asa.